warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami, bersama Ketua KPU Kota Depok, Pak Nana Sobarna. Pak Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, kayaknya udah siap menghadapi pesta demokrasi. Guys, tentunya tahun 2024 adalah tahun yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia karena gelaran pesta demokrasi. Terutama di kota Depok juga menjadi salah satu kota yang harus melaksanakan pesta demokrasi ini. Mari kita gali lebih dalam tentang apa yang harus dilakukan KPU untuk mensukseskan pemilu 2024. Pak Nana, pemilu 2029 dan pemilu 2024 memang berbeda ya. Nah, apa yang masyarakat kota Depok tahu tentang pemilu 2024 ini? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa regulasi dari pelaksanaan pemilu 2019 dengan pemilu 2024 itu mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017. Okay. Artinya undang-undangnya masih sama. Okay. Sehingga bayangannya kita adalah dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan kita lakukan itu sepertinya tidak akan jauh berbeda. Tidak akan jauh berbeda. Tidak akan jauh berbeda. Jadi nggak usah takut. Nggak usah. Karena regulasinya masih sama, undang-undangnya masih sama gitu ya. Pelaksanaan 2024 tidak akan jauh berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan dulu di 2019. Oke, jadi kan di masyarakat nih karena partainya banyak, tentunya juga wah ini akan berbeda. Persepsi seperti itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Iya, proses penetapan partai pun sudah dilakukan oleh KPU RI, di mana sebagaimana kita tahu ya, dan mungkin Tribuners juga tahu bahwa KPU sudah menetapkan ada 18 partai politik yang akan berkontestasi nanti di 2024. Nah, kalau di 2019 itu kan ada 16. Ada penambahan. Ya. Kan itu kertasnya banyak. Oh iya. Jadi kalau soal surat suara gitu ya, sepertinya juga sama, tidak akan jauh berbeda lah ya. Berarti tata cara pencoblosan itu pun sama ya? Oh iya, karena 2024 juga kita juga akan sama melakukan terhadap 5 jenis pemilihan. 14 Februari 2024 itu kita akan menggunakan hak pilih kita untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kota. Itu sama persis dengan yang pernah juga kita lakukan di 2019. Jadi saya rasa masyarakat Depok, kemudian mungkin juga Tribuners juga tidak akan kaget lah. Kaget gitu. ya. Betul. Jadi nggak ada tuh satu kertas gede gitu. kalau soal jenis surat suara ya mungkin sama gitu. Besar juga gitu. Tapi nggak lebih besar dari. Ya karena kan kalau soal surat suara itu ada ininya ya, ada ketentuan, panduan gitu ya. Sepertinya sama juga. Sama tuh. Sama. Jadi tinggal bagaimana kita dari sekarang nih mau nyoblos mana? Itu yang penting. Itu yang penting. Jangan risaukan. Nggak usah. Betul. Ya. Betul. Gitu. Jadi jangan khawatir bagaimana nanti di kotak suara, mau kotak suaranya kecil, tapi kertas suaranya lebar nggak masalah. Nggak masalah. Siapa yang mau dicoblos? Betul itu. Tribuners. Jadi anggapan bahwa 2024 ini akan ribet, ternyata enggak. Enggak ya. Betul. Pak Nana, 2019 KPU Kota Depok sukses melaksanakan. Betul. Dan ada peningkatan partisipasi. Betul. Nah, tahun ini 2024 bagaimana nih targetnya nih? Jadi begini, kami di Kota Depok itu justru untuk pelaksanaan pemilu 2024 tantangannya emang di tingkat partisipasi. Kenapa menjadi tantangan? Tantangan buat kami di Depok itu adalah mempertahankan. Karena 2019 kita sudah tinggi tingkat partisipasinya melampaui dari target tingkat nasional ya. Target nasional 77,5.
2019 di Kota Depok itu sudah mencapai berapa? 83. Oh. Maka tantangan buat kami ini bagaimana bisa 2024 itu mempertahankan. Jangan sampai turun ya. Jangan sampai turun gitu. Kalau bisa bahkan ditingkatkan lagi. Nah, itu tantangan betul jadi buat kita di sini. Pak Nanam, apakah tantangan itu berkaitan dengan ketidakpercayaannya warga terhadap program kerja calon-calon? Ya, saya pikir itu kembali ke pemilih ya, karena biar bagaimanapun pemilih juga pada saat kampanye mereka ditawarkan program, mereka ditawarkan visi, misi gitu ya, citra diri dari masing-masing calon. Kalau soal itu saya rasa pemilih di Kota Depok itu lebih rasional gitu ya, lebih memilih kepada memang yang betul-betul sesuai dengan hati nurani. Karena buat kita di Depok syukur alhamdulillah gitu ya, pelaksanaan pemilu 2019 sudah kita lewati dengan sukses. Kemudian kita lanjut dengan pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Depok juga sukses. Semuanya kondusif, lancar, aman. Itu menunjukkan menurut saya kedewasaan berpolitik masyarakat Depok sudah lebih lah kira-kira dari daerah lain. Jadi tidak Apakah ada kaitannya antara program kerja yang ditawarkan para calon dengan tingkat partisipasi? Betul, sangat tergantung bagaimana mereka pada saat menawarkan program itu ke pemilih, meyakinkan kepada pemilih agar mereka para pemilih itu mempunyai ketertarikan untuk mencoblos para caleg, itu sangat tergantung, betul. Oke. Nah, apa yang akan mungkin akselerasi dari KPU untuk meyakinkan warga tentang program kerja? Ya, buat kami tentu ada memang tugas kami untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang kami lakukan tentu ini terkait dengan misalnya ya soal apa yang menjadi visi misi misalnya capres cawapres misalnya ya. Kemudian kami selalu dari saat ini bahkan sudah kita mulai turun gitu ya ke pemilih-pemilih pemula, itu kita sudah sampaikan, minimal memberitahukan kepada mereka ada berapa peserta pemilu gitu ya, nanti itu proses pelaksanaannya seperti apa itu juga kita sampaikan. Nah, tugas kami tentu di situ menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tentu datang ke TPS itu yang lebih utama buat kami. Ya? Betul. Atau memang ada guidance dari KPU kepada para calon, coba dong bikin program kerja emang yang real gitu yang dan bisa dipercaya oleh warga. Ada nggak seperti itu? Ya, sepanjang ini sih kami memang tidak ada kewenangan juga untuk mengintervensi ataupun menekan kepada calon agar membuat program begini-begini. Paling dalam BIMTEK dengan partai politik, dalam kegiatan-kegiatan dalam partai politik, kami cuma menyampaikan bahwa yang ditawarkan kepada masyarakat itu yang betul-betul bisa dilaksanakan. Sehingga itu kemudian tidak menjadi janji palsu yang ditawarkan yang membuat orang kecewa. Janji manis. Khawatirnya orang sudah berbondong-bondong ke TPS, kemudian setelah terpilih tidak terrealisasi, sehingga kapok nanti untuk datang ke TPS lagi. Itu yang kami menyampaikan rambu-rambu sekitar itu aja. Oke, Tribuners, berarti KPU Kota Depok sudah menyampaikan kepada partai-partai bahwa jangan lo bikin janji manis kepada masyarakat. Tujuannya apa? Agar masyarakat yakin dan percaya bahwa para calon itu bisa mengaspirasikan aspirasi masyarakat. Betul, gitu ya? Betul. Nah, jadi itu tergantung kembali kepada masing-masing calon apakah menyampaikan program kerja yang realita atau tidak gitu ya. Betul. Nah, gitu, guys. Jadi yang pemula, yang milenial tetap yakin bahwa program kerja akan bisa dilaksanakan bila memang itu masuk logika. Betul nggak? Iya. Jadi saya rasa pemilih kita juga sangat
melihat itu ya. Jadi apa yang kemudian ditawarkan, apa yang dijanjikan gitu ya, itu akan menjadi pertimbangan mereka untuk menggunakan hak pilih, mencoblos partai tersebut, mencoblos caleg tersebut gitu ya. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Iya, jadi tidak hanya menjadi tugas utama KPU untuk meningkatkan partisipasi. Oh iya, kalau Iya, artinya dengan program kerja itu juga menjadi salah satu faktor ya. kalau soal partisipasi itu adalah tugas semua kita. Iya. Tidak hanya menjadi tugas kami sebagai penyelenggara, tapi seluruh stakeholder, bahkan termaktub juga dalam undang-undangnya. Di situ bagian dari kewajiban pemerintah. Bagaimana partisipasi masyarakat ini betul-betul bisa terdongkrak. Upaya-upaya tentu banyak yang bisa dilakukan. Nah karenanya kalau bicara tingkat partisipasi ya ini menjadi tugas kami penyelenggara, tugas stakeholder, tugas juga peserta. Para calon gitu ya, partai politik, capres, cawapres, itu juga menjadi tugas kita semua. Ya, artinya jangan sampai salah memilih program sehingga ada kekhawatiran yang punya hak suara tidak datang ke TPS. Ya, betul. Tribuners, guys, nah kita tanya lagi nih yang memang sering menjadi isu yang krusial pada saat pemilu. Pak Nana, berkaca pada pemilu sebelum-sebelumnya, isu money politik itu memang sering muncul. Nah, bagaimana dari pengalaman kemarin itu penilaian KPU terhadap praktik money politik di kota? Ya pertama bahwa kami itu selalu mengkampanyekan tolak money politik. Jadi setiap kesempatan, setiap waktu kita selalu suarakan 3 hal. Pertama, tolak money politik. Kedua, tolak politisasi SARA. Itu juga selalu kita gunakan. Dan juga tolak hoax. Ini juga menjadi penting buat kita. Nah, kami sadar betul bahwa masyarakat kita itu masih ada juga yang pragmatis gitu ya. Yang datang ke TPS karena ada amplop, ada itu. Nah, pengalaman-pengalaman kita di Kota Depok itu memang kita tidak pungkiri. Itu sering kali terjadi. Acap kali terjadi. Nah, makanya dalam setiap kesempatan upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan gitu ya, juga dengan kampanye tolak money politik, sosialisasi money politik itu sering kita gaungkan untuk antisipasi kisah 2024 kalau bisa gitu ya, jangan sampai ada terjadi lagi. Artinya kalau bicara intelektual bahwa kesadaran warga Depok udah tinggi. Sudah tinggi. Jadi tidak terbuai, tergiur. Harapannya begitu. Oh gitu ya. Harapannya begitu gitu. Datang ke TPS itu tidak karena tadi ada serangan pajar gitu ya. Oh, pajar-pajar di bawah-bawah tuh kayak. Yang namanya pajar jangan tersinggung ya. jadi memang kita tidak bisa mungkiri ya bahwa paradigma masyarakat kita juga perlu kita berikan pengertian. Kita berikan pemahaman. Bagaimana bahayanya money politik misalnya. Itu selalu kita sampaikan dalam forum-forum tertentu gitu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan masyarakat Depok itu masyarakat yang lebih menjadi bisa kita kategorikan dengan pemilih rasional. Jadi datang ke TPS tanpa melihat money politik. Ini tugas KPU boleh diacungkan jempol nih karena berusaha keras untuk ya paling tidak meminimalisasi terjadinya praktek politik uang lah gitu. Pak Nana, nah bicara DPT ini menjadi salah satu faktor penentu juga nih dalam tingkat partisipasi masyarakat ke TPS. Nah sejauh ini gimana nih Pak DPT Pak? Kami di KPU itu ada yang kami sebut dengan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu terus kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan di situ? Yaitu melakukan pemeliharaan terhadap DPT.
Mereka yang sudah memenuhi syarat kita masukkan ke dalam DPT. Sebaliknya mereka yang sudah tidak memenuhi syarat kita coret dari DPT. Berharapnya kami di Kota Depok itu akan tersaji DPT yang mutakhir, yang update, yang akurat gitu ya. Itu terus kita lakukan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahapan pemutaran data pemilih. Oh. Wah. Kapan tuh, Pak? Jadi kita akan mulai untuk melakukan, bahkan hari-hari ini kami sudah melakukan inventarisir, misalnya nanti terkait dengan TPS khusus. Ini kan berkaitan dengan pemilih ya, data pemilih yang terus kita lakukan. Jadi upaya-upaya itu tetap kita persiapkan secara matang supaya hak masyarakat, hak pemilih untuk memilih betul-betul bisa terakomodir dengan mereka kita masukkan ke dalam DPT. Dan juga begini Bang Dodi dan Tribuners, bahwa kita juga berharap ada semacam upaya yang lebih agresif dari pemilih, dari masyarakat. Dengan apa Bang? Dengan bisa mengecek dirinya apakah terdaftar atau tidak. Oh. Hanya lewat online, smartphone gitu ya. Tinggal klik cek dptonline.go.kpu.go.id itu bisa. Oke. Jadi bisa misalnya dimanapun siapapun sepanjang HP-nya ada kuota. Nah kalau nggak punya HP gimana? Kalau nggak punya, silakan ke temannya. Oh, ke temannya. Nggak usah Itu bisa. pusing ya. Ini nggak usah pusing. Dapat pahala juga temennya. Betul. Bisa di cross check diri Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tribuners, apakah sudah terdaftar atau tidak. Nah kalau belum, laporkan kepada kami. Laporkan gitu ya. Apalagi kami sedikit lagi akan melantik petugas di kelurahan. PPS gitu ya, yang kami sedang lakukan rekrutmen seleksi sekarang. Nah itu bisa disampaikan. Itu adalah dalam rangka tadi bagaimana kita bisa menghadirkan, mewujudkan DPT yang update, yang mutakhir gitu ya, untuk pemilu yang berkualitas. Jadi tanggung jawab Anda, saya sebagai masyarakat, untuk keterwakilan suara kita di gedung dewan dengan cara cek data kita. Bisa dicek gitu. Nah, jadi jangan salahkan, wah ini nggak ada datang petugasnya. No way. Sudah ada online. Betul. Pak, berarti nanti ada TPS berjalan ya? Bukan TPS berjalan istilahnya, tetapi TPS khusus. TPS khusus ya? Ya, memang TPS khusus ini disediakan bagi tempat-tempat yang perlu kita berikan fasilitas itu gitu ya. Contoh di kita ini ada rumah tahanan misalnya kan, ada rumah sakit. Nah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan ya kayak pesantren gitu ya. Itu yang pada saat hari H nanti misalnya banyak pemilih di situ, maka itu harus kita fasilitasi. Nah saat ini kami sedang melakukan pemetaan. Di mana saja kira-kira kita akan mendirikan TPS khusus tadi gitu ya. Proses itu tetap berjalan. Sekali lagi adalah dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan yang baik kepada pemilih. Karena semua punya hak untuk memilih. Untuk memilih. Dan punya hak untuk dipilih juga. Oh iya, betul. Pak Nana, kemungkinan ada naik nggak sih jumlah DPT? Ya, sepanjang ini dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kami lakukan memang fluktuasi. Ya, setiap bulan kami lakukan rekapnya Pak. Jadi setiap 3 bulan juga kita lakukan dengan mengundang stakeholder. Jadi rapat koordinasi ini dalam rangka kita tadi memelihara data pemilih. Terakhir kita masih di angka 1,2 juta yang rencananya akan tersebar di sekitar 6.003 TPS di seluruh Kota Depok gitu ya. 6.003 Betul. TPS. Betul. 1,2 juta. 1,2 juta pemilih ya. Pemilih. Itu dibanding 2019 naik ya? Ya itu tadi naiknya tidak terlalu jomplang signifikan. Gitu, tinggi ya. Betul. Jadi berarti ada
pemilih yang usianya sudah 17. Karenanya nanti dalam proses pemutahiran data pemilih yang tahapannya sebentar lagi kita akan lakukan gitu ya. Kami sebentar lagi juga akan merekrut petugas pendaftar pemilih Pantarli, Pantarli. yang door to door gitu ya. Maka tenang. Tribuners kalau nanti didatangi petugas kami sampaikan data yang benar, yang akurat gitu ya. Ini adalah dalam rangka tadi kita mewujudkan DPT yang betul-betul akurat. Oke, jadi itu upaya KPU Ya, betul. melaksanakan pesta demokrasi secara terbuka, transparan, Betul. sehingga tercipta pemilu yang damai dan aman. Betul. Betul nggak? Betul sekali, Bang. Oke, Tribuners, begitulah yang disampaikan Pak Ketua KPU Kota Depok, Pak Nana Sobarna. Beliau masih muda, kita doakan sehat terus, sehingga bisa Amin. mengawal Amin. pesta demokrasi di Kota Depok menjadi aman dan damai. Amin. Satu lagi, Bang, saya mau Oke. sampaikan pantun buat Tribuners yang warga Kota Depok ya. Ada paya sama pisang gepok, ikan tenggiri dipakein batu es. Cakep. Ayo semua Tribuners warga Kota Depok 14 Februari datang ke TPS. Cakep. Wuh. Tribuners, ingat pantun dari Pak Ketua KPU Kota Depok. Tanggal 14 Februari 14 Februari 2024 datang ke TPS. Datang ke TPS. Jangan liburan ya. Ya. Oke. Demikian Tribuners, wawancara kami bersama Ketua KPU Kota Depok, Pak Nana Sobarna. Mari kita ciptakan pemilu yang aman dan damai demi demokrasi berjalan indah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.